Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Akan membahas asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Selamat menyaksikan. Dadah, cucu. Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nabila Mayangsari dari fase 8. Di sini saya akan membahas tentang sejarah nenek moyang bangsa Indonesia. Oke, kamu pasti sudah tahu dong kalau bangsa Indonesia dihuni oleh banyak orang dari berbagai suku, agama, dan budaya yang berbeda. Lalu penasaran nggak sih perbedaan ini berasal dari nenek moyang yang berbeda juga? Atau ternyata dari satu nenek moyang yang sama? Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia memang selalu menarik untuk dibahas. Banyak teori yang mengatakan bahwa asal-usul bangsa Indonesia berasal dari Tiongkok, Melayu, bahkan Taiwan. Apakah benar seperti itu? Kita bahas lebih lanjut, yuk. Teori Yunan. Nah, teori yang pertama adalah teori Yunan. Teori inilah yang paling banyak diketahui dan bahkan dipelajari di sekolah. Teori Yunan menyatakan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan. Daerah ini terletak di sebelah barat daya Tiongkok dan berbatasan langsung dengan Myanmar, Laos, serta Vietnam. Dulu banget, seorang sejarawan yang juga seorang arkeolog asal Austria, Robert Baron von Hey, 1885 sampai 1968 tahun, pernah melakukan kajian mendalami terhadap kebudayaan megalitik di Asia Tenggara dan Pasifik. Beliau menyimpulkan bahwa pada masa Neolitikum 2000 Masehi ada sebuah bangsa yang berimigrasi dalam beberapa gelombang dari Asia Utara menuju Asia Selatan. Teori tentang Robert Baron von Hey. Migrasi tersebut membuat banyak manusia purba yang akhirnya mendiami pulau-pulau yang terbentang dari Madagaskar, Afrika sampai dengan Pulau Pasca, Chili. Selain ke Madagaskar dan Pulau Pasca, mereka juga mendiami Taiwan dan Selandia Baru. Hal inilah yang akhirnya mengilhami sebuah pemikiran bahwa leluhur bangsa Indonesia berasal dari Yunan. Nah, tapi apa benar begitu? Sayangnya teori Yunan ini masih sangat lemah dan kurang akurat loh. Hal itu disebabkan karena teori ini cuma berdasar pada bukti-bukti kesamaan secara fisik, temuan benda-benda bersejarah yang mirip, serta kebudayaan megalitikum saja. So, pendekatan kebahasaan karena teori Yunan gak cukup kuat. Para ahli pun melakukan penelitian dengan pendekatan lainnya. Teori lain mengenai asal-usul bangsa Indonesia bisa dilihat dengan pendekatan kebahasaan atau linguistik. Berdasarkan pendekatan kebahasaan, keseluruhan bahasa yang digunakan suku-suku di Indonesia diketahui berasal dari rumpun Austronesia. Nah, akar dari rumpun Austronesia sendiri pada awalnya berasal dari Kepulauan Formosa, Taiwan yang sudah berkembang sejak 6.000 tahun yang lalu. Peta dan bahasa rumpun Austronesia. Loh, tunggu. Terus apa hubungannya? Ya, gini. Pada dasarnya pendekatan kebahasaan ini menyatakan bahwa asal-usul suatu bangsa dapat ditelusuri melalui pola penyebaran bahasanya. Karena keseluruhan bahasa di Indonesia berasal dari Austronesia yang berkembang di Taiwan, nenek moyang bangsa Indonesia pun kemungkinan besar berasal dari asal-usul yang sama dengan bahasanya itu. Dari Taiwan, bangsa Austronesia kemudian melakukan migrasi menyebar ke Filipina, Indonesia, Madagaskar, hingga ke pulau-pulau kecil di wilayah Pasifik. Pendekatan kebahasaan pun melahirkan sebuah teori yang dikenal sebagai Out of Taiwan. Teori yang menyatakan bahwa asal-usul manusia Indonesia berasal dari Taiwan. Pendekatan genetika. Nah, kita sampai pada bagian yang seru nih, karena belum cukup dengan pendekatan kebahasaan saja. Para ahli juga menggunakan pendekatan genetika. Waduh, apalagi itu? So, gini. Pendekatan genetika adalah penelusuran asal-usul manusia berdasarkan dengan penelitian kromosom maupun DNA. Dari hasil penelitian tahun 2018 terhadap 3.700 orang Indonesia, dari 35 etnis berbeda, terungkap bahwa orang-orang Indonesia memang memiliki kecocokan genetika dengan bangsa Austronesia. Teori of Taiwan
pun lebih kuat karena disertai bukti-bukti berupa kecocokan genetika yang dilakukan pada ribuan kromosom manusia modern tersebut. Kelebihan teori of Taiwan. Nah, dengan menggunakan pendekatan kebahasaan dan genetika tadi, pada asal-usul bangsa Indonesia bisa dipastikan bukan berasal dari Yunan, melainkan berasal dari bangsa Australasia yang mendiami Taiwan. Berdasarkan teori of Taiwan, migrasi leluhur dari Taiwan tiba lebih dulu di Filipina bagian barat sekitar tahun 4500 hingga 3000 Masehi. Migrasi tersebut terjadi diduga bertujuan untuk memisahkan diri mencari wilayah baru di selatan. Selanjutnya, sekitar tahun 3500 hingga 2000 Masehi, manusia purba yang mendiami Filipina melakukan migrasi lagi dengan tujuan Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Utara. Kemudian terus menyebar ke Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara, Papua bagian barat, Oseania, hingga mencapai Melanesia di Pasifik. Gimana? Sudah tahu dong dari mana asal-usul bangsa Indonesia? Walaupun Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, budaya, ternyata kita memang dari satu nenek moyang yang sama. Jangan sampai kita sekarang malah terpecah belah ya. Oke, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh kawan saya Riven dan Serins. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa Deutero Melayu ini datang pada sekitar tahun 500 Masehi dari Teluk Tonkin. Kedatangan mereka ini pun mendesak penduduk keturunan Proto Melayu yang telah lebih dulu menetap di Indonesia. Kedatangan bangsa Deutero Melayu di Indonesia, kedatangan bangsa ini di tanah air tentu membawa perubahan dalam sejumlah aspek kehidupan penduduk asli. Salah satunya, kelompok Deutero Melayu memperkenalkan cara bercocok tanam memelihara hewan seperti kerbau, sapi, kuda, babi, dan lain-lain untuk konsumsi dan binatang kurban. Saat itu, cara bertani bangsa Deutero Melayu masih sangat sederhana dengan mengandalkan pembakaran hutan. Namun, cara tersebut sudah dianggap sebagai kemajuan yang luar biasa pada masanya. Kelompok mereka juga melakukan pembabatan hutan untuk mengolah lahan dan membuat usaha irigasi tanah pertanian. Sebab itulah bangsa Deutero Melayu mencari daerah seperti Jawa dan pantai-pantai Sumatera untuk digarap seperti di daerah asal. Di samping itu, bangsa Deutero Melayu atau orang Doson dikenal sebagai kebudayaan yang dekat dengan pengerjaan logam dengan sempurna. Menurut ahli prasejarah von Henia Gelder dalam buku Seri IPS 1 Sejarah SMP kelas 7 oleh Prawoto, kebudayaan Doson berpusat di Tongking memiliki barang-barang perunggu dengan kualitas tinggi. Meski demikian, kedatangan bangsa ini tidak diterima sepenuhnya oleh penduduk asli. Ada yang menerima dan ada yang menolak, hingga pergi ke daerah pedalaman atau menuju ke wilayah Indonesia Timur masa kini. Sekian dari saya, Rifenda Tepu. Sekian, terima kasih. Penduduk Kepulauan Indonesia terdiri atas beberapa jenis ras manusia yang berbeda. Keberagaman ras di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kehadiran bangsa asing ke wilayah Nusantara sejak zaman dulu. Salah satunya adalah ras Melansia. Secara harfiah, Melansia berasal dari bahasa Yunani, yang artinya melano, yang berarti hitam, dari soit, yang berarti penampilan. Sedangkan secara istilah, ras Melansia adalah sekelompok atau golongan orang yang berpenampilan hitam. Ras ini banyak tersebar di Lautan Pasifik, tepatnya di pulau-pulau setelah Timur Irian dan benua Australia. Ras manusia dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu yang pertama, Negroid, yang berkulit hitam dan rambut keriting. Yang kedua, Mongoloid, yang berkulit kuning langsat, rambut kaku, dan bermata sipit. Yang ketiga, Kaukasoid, berkulit putih, mata biru, dan rambut pirang. Dan keempat, Austroid, yang berkulit hitam atau sawo matang. Dan yang terakhir, Caucasian atau Afrika Selatan. Lalu ada juga macam-macam ras di Indonesia. Yang pertama, ras Malayan Mongoloid.
Ras ini hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yakni ada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Ciri fisik ras Malayan Mongoloid adalah kulitnya kuning sampai sawo matang. Wajahnya bulat dan matanya besar. Ras Melanesian atau Melansia. Ras Melansia memiliki ciri khas hampir sama dengan ras Negroid, yakni kulit cenderung coklat hingga hitam berambut keriting. Bentuk bibirnya tebal dan tubuhnya tinggi. Di Indonesia, ras ini ada di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Ada juga ras Asiatic Mongoloid. Ras ini adalah orang-orang Tionghoa, Jepang, dan Korea yang tersebar di seluruh Indonesia. Ciri utama ras ini adalah memiliki bentuk wajah oval, kulit kuning langsat, dan matanya sipit. Ras Asiatic Mongoloid ada di Indonesia karena pengaruh dari bangsa Tionghoa yang melanda di Indonesia. Dan yang terakhir ada ras Caucasoid India. Kelompok ini terbesar di daerah Sumatera Utara seperti Sibolga, Binjai, Medan, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, dan Tanjung Balai. Sekian pembahasan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.